Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, nggak kerasa sebentar lagi bakal ada Piala Dunia. Edisi Piala Dunia kali ini berlangsung di Qatar, setelah sebelumnya Piala Dunia tahun 2018 dilaksanakan di Rusia. Lagu Piala Dunia sudah terdengar, setiap pecinta sepak bola mulai bersiap untuk menyaksikan timnas andalannya beraksi memperebutkan gelar 4 tahunan tersebut. Piala Dunia sendiri pertama kali diadakan pada tahun 1930 dengan Uruguay sebagai tuan rumah. Uruguay pula yang menjadi juara Piala edisi pertama tersebut. Jelas, zaman itu Luis Suarez, Edinson Cavani, Ronald Araujo ataupun Valverde belum pada lahir. Wong gambarnya aja masih hitam putih kok. Beberapa negara seperti Brazil, Inggris, Argentina, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, Prancis, Portugal sering menjadi timnas yang paling banyak diminati masyarakat Indonesia. Meskipun Piala Dunia pertama digelar nyaris 1 abad yang lalu, tapi ternyata penggunaan maskot baru digunakan pada edisi ke-8 saat Inggris menjadi tuan rumah. Maskot memang menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap ajang olahraga. Bukan hanya Piala Dunia, namun kompetisi lainnya pun kerap kali menampilkan maskot. Sebagai contohnya, maskot Modo dan Modi dengan wujud komodo, hewan endemik Indonesia, ketika Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games 2011. Nah, apakah amigos penasaran apa aja sih maskot-maskot Piala Dunia dari tahun ke tahun? Simak sampai habis amigos. Tapi sebelum itu, boleh dong subscribe dulu channel ini. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, bagikan juga sama temanmu, biar tiap kita upload, kamu juga bisa keliling dunia. Maskot pertama ialah Willy. Willy digambarkan sebagai seekor singa yang gagah berani dengan mengenakan kostum bercorak bendera Britania Raya, Union Jack, bertuliskan World Cup di tengahnya. Selain sebagai maskot, Willy juga dijadikan sebagai subjek lagu Piala Dunia tahun tersebut, yang berjudul World Cup Willy, Where in this world are we going? Dibawakan oleh Lonnie Donegan. Tapi bagaimana seekor singa ini menjadi maskot pada mulanya? Adalah Reg Hoy, seorang ilustrator yang juga menyumbangkan karyanya pada buku anak-anak Enid Blyton. Mr. Hoy bersama keluarganya yang pada saat itu tinggal di Marlow, Buckinghamshire, diminta untuk membuat desain sebuah maskot untuk Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA. Maskot itu nantinya akan digunakan untuk Piala Dunia 1966 mendatang. Mulanya, Mr. Hoy membuat 4 buah desain. Seorang anak lelaki dan 3 ekor singa yang berbeda. 3 ekor singa? Ya, mengingat julukan timnas Inggris ialah Three Lions. Salah satu singa itu terinspirasi dari putra Hoy yang bernama Leo. Akhirnya, desain singa itu pun menjadi maskot resmi Piala Dunia 1966. Dan pada edisi ini pula Inggris keluar sebagai juara dan meraih titel Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kini putra Mr. Hoy yang bernama lengkap Leo Francis Hoy telah menjadi seorang profesor di bidang linguistik dan tinggal di Hong Kong. Leo begitu bangga sebab pernah terlibat dalam pembuatan maskot tersebut, dan dia diberikan maskot serta pakaian olahraga bermerek ketika difoto oleh media. Kalau amigos mau tahu, Willy juga punya series komik strip sendiri loh, dengan judul Willy, yang dibuat oleh seorang kartunis asal Inggris, Bill Titcomb. Willy sebagai maskot pertama tentu saja menjadi sebuah pionir atas kehadiran maskot-maskot Piala Dunia edisi berikutnya. Buktinya, di Piala Dunia tahun 1970, di mana Meksiko menjadi tuan rumah, kembali menghadirkan maskot. Kali ini, maskot yang dihadirkan ialah seorang bocah yang bernama Juanito. Juanito digambarkan sebagai bocah berumur 11 tahun. Berpenampilan, ya sebagai bocah. Juanito mengenakan jersey berwarna hijau gelap, sebagaimana jersey untuk timnas Meksiko, dengan topi sombrero dengan tulisan Meksiko 70. Ya, topi sombrero sendiri ialah topi khas Meksiko, dan kita saranin amigos untuk tidak mengenakan topi sombrero kalau nggak mau dihajar sama beruang laut. Jangan pakai topi sombrero. Tulisan Meksiko 70 itu artinya apa? Tentu saja karena Meksiko menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia edisi tahun 1970. Juanito bisa dibilang menjadi sebuah pertanda era yang baru. Dengan senyum cerianya, menandakan penayangan Piala Dunia yang mulai ditampilkan pada televisi berwarna, tidak lagi hitam putih. Selanjutnya, pada tahun 1974, di mana Almania atau kita sebut sebagai Jerman Barat menjadi tuan rumah. Sebentar, Jerman Barat? Ya, waktu itu Jerman terpisah menjadi 2 bagian, Jerman Barat dan Jerman Timur. Keduanya baru bersatu pada tahun 1990. Bahkan Jerman Barat dan Jerman Timur sama-sama berada dalam grup A ketika fase grup Piala Dunia, dengan Jerman Timur menjadi pemuncak klasemen grup A. Akan tetapi, pada akhirnya Jerman Timur harus gugur pada ronde kedua babak penyisihan grup, sementara Jerman Barat selaku tuan rumah terus melaju sampai final, bahkan sampai menjadi juara dan meraih titel Piala Dunia untuk kedua kalinya setelah tahun 1954. Kita kan ngomongin maskot, jangan lupa. Sorry. Maskot kali ini ialah lelaki bersaudara yang bernama Tip dan Tap.
Keduanya sama-sama mengenakan jersey timnas Jerman Barat dengan baju berwarna putih dan celana berwarna hitam. Tip memiliki postur yang lebih kecil, ya karena kepalanya berbentuk oval, sementara saudaranya memiliki kepala yang lonjong. Tip memiliki rambut berwarna hitam dan pada jersey Tip terdapat tulisan WM. Ini bukan watermark yang biasa kalian lihat di setiap postingan meme apalagi WM judi bola, bukan. WM di sini adalah singkatan dari Weltmeisterschaft, yang kalau diartikan berarti kejuaraan Piala Dunia. Sementara Tep, saudaranya Tip, punya kepala lonjong dengan rambut pirang, dan pada jersinya terdapat angka 74, yang merupakan singkatan dari tahun 1974, tahun Piala Dunia saat itu. Jadi kalau kita sambungkan WM74, berarti kejuaraan Piala Dunia tahun 1974. Tip dan Tep juga melambangkan agar supaya di masa depan diharapkan supaya Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu. Beralih pada tahun 1978 di mana Argentina menjadi tuan rumah. Seperti Meksiko dan Almania, Piala Dunia edisi kali ini kembali menggunakan bocah lelaki sebagai maskotnya. Bocah ini bernama Gauchito. Sama seperti Juanito, Gauchito mengenakan jersey timnasnya yang bercorak garis biru dan putih timnas Argentina dengan topi berwarna biru juga yang bertuliskan Argentina 78. Sebab iya, Argentina menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia 1978. Banyak yang mengkritik penampilan Gauchito sama dengan Juanito. Sama-sama menggunakan konsep bocah lelaki yang memakai jersey timnas dan memakai topi. Tapi perlu diperhatikan perbedaannya, kalau Gauchito mengenakan pakaian anak lelaki yang akan bermain di jalanan khas Argentina, yaitu dengan Gauchito memegang cambuk di tangan kanannya dan juga mengenakan shawl berwarna kuning di lehernya. Ini menandakan bahwasannya ada bakat yang patut untuk dipamerkan sehingga membuat Argentina terkenal. Nama Gauchito sendiri berasal dari gaucho, bisa dibilang penampilan Gauchito juga seperti gaucho pada umumnya. Fun fact, Piala Dunia Argentina ini yang menginspirasi Yoichi Takahashi untuk menciptakan manga Kapten Tsubasa. Dan ya, seperti Inggris dan Almania yang menjadi tuan rumah sekaligus juara, Argentina pun menjadi juara Piala Dunia tahun 1978. Tahun 1982 menjadi tahun bagi Spanyol untuk menjadi tuan rumah. Tidak seperti sebelumnya, di mana maskot yang ditampilkan ialah hewan atau bocah. Kali ini, untuk pertama kalinya maskot berwujud buah-buahan. Ya, buah-buahan. Buah jeruk. Buah jeruk, sebagaimana yang diketahui ialah salah satu buah yang disukai masyarakat Spanyol. Ngomong-ngomong, nama maskot ini ialah Naranjito, yang merupakan kata lain dari Naranja, kata Spanyol untuk buah jeruk. Naranjito mengenakan jersey berwarna merah yang merupakan jersey timnas Spanyol, sambil membawa bola sepak di tangan kirinya. Senyum Naranjito yang lebar menjadi khas tersendiri, dan membuatnya sebagai salah satu maskot yang paling diingat sepanjang masa oleh para pecinta sepak bola. Maskotnya senyum. Sayangnya timnas Spanyol sebagai tuan rumah tidak full senyum, karena harus berhenti pada ronde kedua babak penyisihan grup. Yang full senyum justru adalah Italia sebagai juara tahun itu, dan mendapatkan gelar Piala Dunia ketiga setelah melawan Jerman Barat di babak final. Ngomong-ngomong, kalau diperhatiin, Naranjito itu bulat ya, sama kayak kepala Mr. Planet yang botak. Awas lu! Ya, amigos gak salah baca, maskot ini bernama Pique. Mimin dan Mr. Planet pun sempat kebingungan. Pique? Backnya FC Barcelona. Gerard Pique aja lahirnya tahun 1987. Ternyata, nama Pique ini diserap dari kata dalam bahasa Spanyol, picante, yang berarti pedas. Ya, dikarenakan Pique maskot, berwujud cabai jalapeno, cabai pedas khas Meksiko. Seperti Juanito, Pique juga mengenakan topi sombrero. Kalau diperhatiin dari semua maskot, Pique menjadi maskot dengan postur badan paling kecil unyu imut ngegemesin gitu. Sayangnya, Pique termasuk maskot yang cukup menuai kritikan. Pique tidak merepresentasikan Meksiko di zaman yang modern. Belum lagi posturnya yang kecil dan sepatunya yang kegedean. Tapi tidak dapat dipungkiri tetap banyak yang menyukai konsep Pique. Berdasarkan pernyataan Jorge Munoz de Cote, Kepala Liputan Pers untuk Piala Dunia 1986, istilah atau kata Pique itu sendiri menjadi suatu kata istilah yang umum dalam sepak bola Spanyol, menggambarkan tensi tinggi dan panas antara dua tim yang sedang bertanding. Penonton akan bersorak "Ige, Pique" jika seorang penyerang berlari dan mencetak gol, atau bersorak "Picar" jika ada permainan yang lebih baik dari pemain lain, atau "Picoso" untuk suatu permainan yang agresif. Ciao, atau frasa yang biasa digunakan oleh orang Italia untuk mengatakan halo, bisa juga untuk berucap selamat tinggal. Bukan hanya itu, ciao ini digunakan sebagai nama maskot ketika Italia kembali menjadi tuan rumah Pildun, kali ini tahun 1990. Bukan hewan, bocah, apalagi makanan. Wujud xiao benar-benar baru dan unik. Bagaimana menggambarkan wujudnya ya? Ya, bisa dibilang xiao adalah sesosok tongkat, atau barangkali balok. Ya, yang jelas dia unik dan berbeda. Dengan bola sepak sebagai kepalanya. Warna xiao berupa tricolor yang terdiri atas hijau, putih, dan merah, persis seperti warna bendera Italia.
Kalau dilihat dari video komersil Piala Dunia 1990, Xiao ini semacam dapat dibongkar pasang. Ya, kayak Lego gitulah. Usut punya usut, di bulan Oktober 1985, 18 bulan setelah Italia diumumkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 1950, Komite untuk Piala Dunia Italia 1990 mengadakan kompetisi untuk membuat desain maskot. Sekitar 50.000 desain telah diterima komite, termasuk desain yang merupakan karya Lucio Boscardin, yaitu Xiao. Uniknya inspirasi Lucio untuk menciptakan Xiao adalah ketika ia tengah memperhatikan sebuah lampu lalu lintas dari mobilnya. Kemudian Lucio menambahkan corak bendera Italia dan membaginya menjadi 10 balok untuk membentuk raga seorang atlet. Tidak disangka, para pecinta sepak bola menyukai Xiao sehingga menjadi salah satu maskot Piala Dunia terfavorit. Ngomong-ngomong, juara Piala Dunia edisi 1990 ialah Jerman Barat. Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 1994. Jangan salah sangka amigos, meskipun olahraga mendominasi di Amerika ialah baseball, American football, ataupun bola basket, tapi sepak bola tetap memiliki tempat sebagai olahraga favorit bagi warga negeri Paman Sam. Sebutan sepak bola di sini ialah soccer. Maskot Piala Dunia 1994 ialah seekor anjing. Setelah sekian lama, akhirnya maskot hewan kembali digunakan. Anjing sendiri merupakan hewan favorit warga Amerika Serikat. Striker mengenakan jersey timnas Amerika dengan warna merah, biru, dan putih yang merepresentasikan warna pada bendera Amerika Serikat. Tidak tanggung-tanggung, Striker didesain oleh PT Warner Bros. Ya, Looney Tunes, Bugs Bunny. Tidak ada yang dapat dibahas lebih banyak untuk maskot ini, selain menyatakan sebuah fakta kalau juara Piala Dunia tahun itu ialah Brazil setelah melalui drama adu penalti dengan Italia. Siapa yang ingat La Coppa della Vida yang dibawakan oleh Ricky Martin? Lagu Pildun ini menjadi salah satu tembang paling memorable. Tapi kita bukan mau bahas lagu itu. Kebetulan aja La Coppa della Vida atau The Cup of Life dalam bahasa Inggris adalah lagu Pildun tahun 1998, di mana Prancis menjadi tuan rumah, dan Prancis juga yang menjadi juaranya. Konsep hewan kembali dihadirkan dalam bentuk maskot. Kali ini ayam jantan berwarna biru dan berjambul merah yang dihadirkan. Tertulis France 98. Pada badan ayam ini, ya, ayam memang menjadi hewan khas dari Prancis. Ya, nama ayamnya siapa? Ntar lupa bilang lagi. Ganggu aja lo, Net. Futix. Nama itu diberikan kepada si ayam biru ini. Futix didesain oleh desainer freelance bernama Fabrice Pialot. Foot itu artinya kaki. X-nya apaan? Pertanyaan bagus, Mr. Planet. Imbuhan X merujuk pada series komik strip Asterix yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Prancis. Sebenarnya sebelum resmi bernama Futix, beberapa nama yang dicanangkan adalah Raffi, Hopi, dan Galik. Tapi pada akhirnya nama Futix pun terpilih. Bahkan si Futix sudah punya anak loh, namanya Eti, anak ayam betina. Eti juga menjadi maskot untuk Piala Dunia Wanita tahun 2019 yang juga digelar di Prancis. Untuk pertama kalinya Piala Dunia berlangsung di dua negara, Korea Selatan dan Jepang. Sekaligus untuk pertama kalinya Piala Dunia diselenggarakan di luar benua Eropa dan Amerika. Piala Dunia saat itu berlangsung di tahun 2002. Nah, kalau ngomongin negara Jepang nih, amigos, kira-kira bentuk maskot yang terlintas di pikiran amigos itu seperti apa? Ultraman? Kamen Rider? Tentu saja bukan. Tapi maskot dua negara ini tetap mengusung tema futuristik dan alien. Ya, setelah Xiao pada tahun 1990, kita kehadiran maskot yang wujudnya tak biasa. Wujud selain hewan ataupun bocah. Atau Kaz dan Nick, tiga alien. Mereka dideskripsikan sebagai alien the Sperix. Ketiganya ialah anggota dari tim sepak bola Imaginer bernama Atmobol, dengan Ato yang berwarna kuning sebagai pelatih, Kaz berwarna ungu sebagai pemain, dan Nick yang berwarna biru sebagai pemain. Diceritakan mereka tinggal pada area di langit yang dinamakan Atmozone. Kalau kalian heran apaan tuh Atmobol, trio ini juga punya seriesnya sendiri, dan bisa amigos saksikan di YouTube. Mimin bakal cantumin salah satu linknya di deskripsi. Nama ketiga karakter ini merupakan hasil voting dari masyarakat Korea Selatan dan Jepang melalui internet, dan voting yang dilaksanakan pada restoran cepat saji di Korea dan Jepang. Menurut Lee Yoon-tae, selaku pimpinan dari Korean Organizing Committee for the World Cup, pemilihan ini dilakukan dengan tujuan agar melibatkan partisipasi dari masyarakat dalam gelaran Piala Dunia saat itu. Tapi desain dengan filosofi apapun, tetap akan mendapatkan kritikan dengan cara apapun. Situs 442 menyatakan bahwa trio Atmobol ini kurang merepresentasikan kedua negara selaku tuan rumah, dan menjadikan maskot ini sebagai salah satu dari 6 maskot Piala Dunia teraneh. Di tahun 2006, maskot Piala Dunia kembali menggunakan model setelan pabrik, singa. Ya, singa. Selain itu, tugas tuan rumah kembali diemban oleh Jerman. Ya, kali ini Jerman Barat dan Jerman Timur telah bersatu. Singa ini mengenakan jersey timnas Jerman yang khas berwarna putih dan strip hitam.
jersey aja, tanpa celana. Ya. Dan Goleo mengenakan nomor punggung 6 yang merepresentasikan tahun Piala Dunia tahun 2006. Nama Goleo sendiri merupakan gabungan Gol dan Leo. Ya, karena dia singa makanya pakai nama Leo. Kalau diperhatiin, sebenarnya ada satu maskot lagi. Hah? Mana? Nggak ada tuh. Loh, amigos lihat kalau bola yang dipegang Goleo punya mata sama mulut? Nama bola itu adalah Pile, yang artinya bola sepak juga sih. Pile juga bisa berbicara. Halah, hiasan doang itu mah. Masa bola bisa ngomong? Tutup mulutmu bocah segawon. Dia bisa ngomong. Tapi lagi-lagi, desain maskot Piala Dunia kembali mendapat kritikan. Kali ini isi kritikan tersebut menyatakan hewan singa yang dijadikan maskot tidak melambangkan negara Jerman. Seperti yang kita tahu, singa lebih condong ke negara Inggris ataupun Belanda, yang notabene termasuk rival timnas Jerman selama Piala Dunia. Ya, singa terlalu Inggris untuk dijermankan. Ada juga yang mengkritik desain Goleo terlalu imut ngegemesin gitu. Jujur aja emang imut ngegemesin kalau menurut Mimin. Sisi imut ngegemesin inilah yang bikin Goleo jadi maskot favorit Mimin. Tahun 2006 siapa yang juara? Italia. Samina mina waka waka Lagu-lagu Piala Dunia paling memorable era keemasan timnas FC Barcelona, timnas Spanyol. Zaman-zamannya Messi sama CR7 masih seger, final yang brutal, dan nggak lupa maskot dengan rambut hijaunya yang nyentrik. Piala Dunia tahun 2010 bisa dibilang salah satu Piala Dunia terbaik kalau menurut Mimin. Siapa maskot rambut nyentrik itu? Zakumi namanya. Seekor macan tutul dengan jersey berwarna putih dan celana hijau. Rambutnya pun berwarna hijau dan lebat. Kira-kira Zakumi ini duta sampo merek apa ya? Di kaosnya yang putih terdapat tulisan South Africa 2010. Nama Zakumi sendiri berasal dari gabungan kata Za dan Kumi. Za adalah kode ISO 31661 Alpha 2 untuk Afrika Selatan, sementara Kumi ialah bahasa Afrika dari angka 10. Kumi digunakan sebagai frasa umum untuk beberapa negara di Afrika. Ulang tahun Zakumi adalah tanggal 16 Juni, dan saat itu, tahun 2010, umur Zakumi adalah 16 tahun. Jadi dia kehitung sebagai macan tutul ABG ya, amigos. Menurut pernyataan Jeremy Vogel, selaku sekretaris jenderal FIFA saat itu, Zakumi mewakili masyarakat, kawasan, dan semangat Afrika Selatan. Zakumi digambarkan sebagai sosok yang gembira, percaya diri, hobi berpetualang, dan melakukan hal-hal secara spontan. Zakumi juga punya sifat jahil, amigos, tapi cuma buat bercandaan doang. Desainer dari Zakumi sendiri bernama Andries Ondendal, yang berasal dari Cape Town, ibu kota Afrika Selatan. Dan kostum maskot itu diproduksi oleh Cora Simpson dari Cora's Costumes di Wolfsburg. Piala Dunia 2014 diselenggarakan di negara yang telah 5 kali juara Piala Dunia, Brasil. Kembali hewan yang menjadi konsep maskot tahun itu. Kali ini seekor armadillo bernama Fuleco. Armadillo jenis ini lebih dikenal sebagai tatu bola. Dan lagi-lagi, nama yang dipakai adalah singkatan. Kali ini singkatannya ialah Football dan Ekologia. Ya, alasannya maskot ini mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran akan lingkungan, ekologi, serta olahraga. Armadillo sendiri dipilih sebagai maskot dikarenakan hewan ini tergolong hewan yang terancam punah. Fuleco memiliki ciri-ciri tempurung berwarna biru dan memiliki corak bola sepak yang berbentuk pentagon. Pakaian yang dikenakan Fuleco sama dengan Zakumi, baju putih dan celana hijau. Fuleco digambarkan sebagai sosok yang ceria dan bersemangat. Sebenarnya terdapat nama lain yang dicanangkan untuk nama maskot Piala Dunia 2014, yakni Ami Jubi, singkatan dari Amizade yang berarti friendship, dan Jubilo yang berarti joy, serta nama Zuzeko yang merupakan singkatan dari Azul yang artinya blue, dan ekologi yang memiliki arti ekologi. Namun akhirnya nama Fuleco dipilih oleh lebih dari 1,7 juta penduduk Brasil. Konsep final dari Fuleco dipilih setelah FIFA dan panitia lokal memeriksa 47 proposal yang ditulis oleh 6 agensi berbeda yang ada di Brasil. Anak-anak suka dengan desain Fuleco. Sekitar 89% responden Brasil menyukai desain Fuleco, dilansir dari penelitian yang dilakukan secara mandiri atas nama FIFA. Gelaran Piala Dunia edisi 2018 di Rusia menjadi saksi Prancis yang keluar sebagai juara untuk kedua kalinya. Hewan berwujud serigala kutub dipilih karena sesuai dengan daerah di Rusia yang memiliki iklim dingin. Jabifaka ialah seekor serigala berbulu coklat dan putih serta mengenakan kaos berwarna putih berlengan biru dan celana merah. Jabifaka juga memakai kacamata dengan frame berwarna oranye. Kalau amigos berpikir kacamata itu adalah kacamata untuk olahraga ski, itu tidak benar ya amigos. Kacamata itu justru kacamata yang biasa digunakan untuk bersepeda. Kalau menurut dari desainer Jabifaka bernama Ekaterina Bukharova, seorang mahasiswi jurusan desain di Universitas Negeri Tomsk. Dan juga, karena Jabifaka memiliki pergerakan yang lincah sehingga supaya matanya tidak terkena debu, katanya. Serupa dengan dua maskot sebelumnya, di baju Jabifaka juga terdapat tulisan negara dan tahun Piala Dunia.
kali ini Russia 2018. Dan serupa juga dengan Piala Dunia edisi-edisi sebelumnya, kompetisi digelar untuk menentukan maskot manakah yang akan digunakan dalam Piala Dunia 2018. Jadi, sebenarnya ada 3 nominasi maskot, yaitu kucing, harimau, dan serigala. Seperti yang Amigos lihat, serigala berhasil mendapatkan perolehan voting tertinggi sebesar 53%. Dan ya, serigala ini dinamakan Jabivaka, yang artinya adalah pencetak gol. Nah, di tahun 2022 ini, Piala Dunia berlangsung di Qatar. Maskotnya sendiri bernama Laib. Maskot yang berwujud gutra, sebuah hiasan kepala yang biasa dipakai oleh orang Qatar. Laib tampil dengan ekspresi ramah dan kepribadiannya begitu energetik. Laib adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti seorang pemain yang sangat hebat. Pada awal kemunculannya, banyak yang mengatakan Laib mirip sama Casper, si hantu ramah. Ya, buat amigos-amigos yang pengen lihat aksi lucu dan ngegemesin dari Laib, bisa deh langsung pantau channelnya. Link bakal ditaruh di deskripsi. Oke amigos, demikianlah daftar maskot Piala Dunia dari tahun ke tahun. Semuanya memiliki konsep dan keunikan tersendiri. Kalau amigos suka maskot Piala Dunia edisi tahun berapa, kasih tahu dong di kolom komentar. Semoga suatu saat nanti Indonesia juga bisa ikut berpartisipasi lagi di ajang bergengsi 4 tahunan ini, bahkan menjadi tuan rumah. Kita tambah lagi prestasi, tunjukkan pada dunia kalau Indonesia juga mampu bersaing dalam ajang sepak bola dunia melawan negara-negara top Eropa dan benua Amerika. Maka dari itu, kita mesti selalu mendukung timnas dan kemajuan sepak bola tanah air. Boleh aja dari rivalitas, tapi jangan lupa sportivitas.